Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Barin Afifah dengan NIM 240607110001. Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi kelas A. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, dosen pengampu Bapak Ahmad Nizam Rifki. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan. Pada slide ini, kita akan membahas ruang lingkup dari Standar Nasional Perpustakaan Desa atau Kelurahan. Standar ini mencakup berbagai pedoman teknis dan operasional yang harus diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan di desa atau kelurahan, meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Standar ini berlaku pada perpustakaan umum di tingkat desa atau kelurahan. Fokus utama standar ini adalah memastikan bahwa perpustakaan desa atau kelurahan dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan dapat menjadi pusat pengembangan pengetahuan. Untuk memahami lebih dalam, mari kita bahas beberapa istilah penting yang terdapat dalam standar ini, yaitu terdapat istilah perpustakaan, perpustakaan desa atau kelurahan, koleksi perpustakaan, pemustaka, pelayanan pemustaka, dan pelayanan teknis. Yang pertama, di sini ada perpustakaan. Perpustakaan yaitu tempat atau lembaga pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang bagus guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka. Lalu yang kedua ada perpustakaan desa atau kelurahan adalah lembaga yang menyediakan koleksi informasi kepada masyarakat desa atau kelurahan untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan mereka. Di sini istilah yang ketiga ada koleksi perpustakaan, yaitu semua informasi dalam bentuk karya cetak atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang diolah di sini, berbagai bahan pustaka seperti buku, artikel, media digital, dan lainnya yang disediakan untuk digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya ada istilah pemustaka. Jadi, pemustaka yaitu pengguna perpustakaan, seperti kita atau perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan di perpustakaan. Lalu, pelayanan pemustaka. Istilah pelayanan pemustaka yaitu pelayanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka atau pemakai jasa perpustakaan, yang mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi. Pelayanan sirkulasi mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan. Sementara itu, pelayanan referensi yaitu layanan yang fokus untuk memberikan bantuan kepada pengguna perpustakaan untuk menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan menggunakan koleksi perpustakaan. Selanjutnya ada istilah pelayanan teknis. Di sini pelayanan teknis tidak langsung berhubungan dengan pemustaka yang mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pemustaka. Lalu pada slide ini terdapat istilah koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan adalah bagian yang sangat penting karena menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Yang pertama, ada jumlah koleksi. Jumlah koleksi pada perpustakaan memiliki koleksi paling sedikit 1000 judul. Yang kedua,
Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai jenis, seperti buku. Buku yaitu seperti buku umum, referensi, pendidikan, dan buku anak-anak. Yang kedua ada media elektronik, buku elektronik atau e-book, artikel jurnal, dan database. Lalu ketersediaan koleksi pada perpustakaan harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua pengguna. Setelah itu, pengelolaan koleksi ini harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan terus diperbarui agar tetap relevan. Sebagai contoh, di perpustakaan desa, koleksi yang berfokus pada pertanian, kewirausahaan, atau pendidikan anak akan sangat membantu masyarakat setempat. Lalu perawatan koleksi. Di sini pengendalian kondisi ruangan atau cahaya kelembapan harus dijaga dan juga kebersihan pada perpustakaan. Lalu perbaikan pada bahan perpustakaan. Perpustakaan melakukan perbaikan bahan pustaka yang sudah rusak secara sederhana. Selanjutnya, pengadaan bahan perpustakaan. Perpustakaan desa mengalokasikan anggaran pengadaan bahan perpustakaan paling sedikit 40% dari total anggaran perpustakaan. Lalu, pengolahan pada bahan perpustakaan dilakukan melalui pencatatan secara sederhana, yaitu seperti klasifikasi koleksi, yaitu proses pengelompokan buku, lalu input data seperti katalogisasi koleksi, dan pemberian label. Serta proses shelving, yaitu penempatan koleksi pada rak yang disesuaikan berdasarkan penomoran yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini sarana dan prasarana merupakan fasilitas penting yang harus ada di setiap perpustakaan, yaitu lokasi perpustakaan harus berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Lalu gedung. Gedung perpustakaan harus memenuhi standar keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Pada ruang perpustakaan, paling sedikit memiliki area koleksi baca dan staf yang ditata secara efektif dan efisien. Lalu aksesibilitas pada perpustakaan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua pengguna, termasuk pengguna disabilitas. Dalam penyelenggaraan perpustakaan, ruang yang memadai dan akses internet adalah hal yang sangat penting untuk mendukung layanan berbasis digital. Selanjutnya, pelayanan perpustakaan. Di sini pelayanan dasar mencakup peminjaman buku, pengembalian buku, serta perpanjangan peminjaman buku, dan ada layanan referensi untuk mencari informasi, serta layanan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan minat baca masyarakat. Pada pelayanan perpustakaan juga dapat mengadakan program literasi untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis di kalangan masyarakat, serta penyediaan layanan digital untuk memberikan akses ke koleksi e-book atau materi pembelajaran berbasis teknologi. Dengan pelayanan yang baik, perpustakaan akan berfungsi sebagai pusat pengetahuan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Tenaga perpustakaan. Tenaga perpustakaan adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola perpustakaan. Mereka harus memiliki kompetensi yang memadai baik dalam manajemen koleksi maupun dalam penggunaan teknologi informasi. Jumlah tenaga pada perpustakaan memiliki tenaga paling sedikit 2 orang. Kualifikasi kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat, ditambah pendidikan dan pelatihan
atau diklat perpustakaan. Pelatihan yang terus-menerus diperlukan untuk memperbarui keterampilan dan pengetahuan mereka. Misalnya, tenaga perpustakaan harus memahami cara mengoperasikan sistem perpustakaan berbasis komputer serta mampu mengelola koleksi digital yang semakin penting dalam dunia modern. Lalu mengikuti pembinaan tenaga pengelolaan perpustakaan. Pembinaan ini dilakukan dengan cara mengikuti seminar, bimbingan teknis, dan workshop kepustakawanan. Penyelenggaraan perpustakaan. Pada perpustakaan di tingkat desa dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan berdasarkan keputusan kepala desa atau kelurahan. Perpustakaan desa memiliki koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan. Struktur organisasi perpustakaan paling sedikit terdiri dari kepala perpustakaan, pelayanan teknis, dan pelayanan pemustaka. Pengelolaan perpustakaan mencakup berbagai hal seperti perencanaan. Perencanaan perpustakaan dilakukan untuk menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan. Lalu, dilakukan pengolahan koleksi dengan cara katalogisasi, yaitu koleksi agar dapat diakses dengan mudah oleh pengunjung. Kedua, sistem pengolahan data, penggunaan teknologi untuk mencatat transaksi peminjaman, pengembalian buku, dan pengelolaan koleksi. Selanjutnya ada penganggaran. Anggaran yaitu penyusunan anggaran yang mencakup biaya pengadaan koleksi, perawatan fasilitas, dan pelaksanaan program kegiatan. Selanjutnya pelaporan. Di sini pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala, disampaikan kepada pemerintah desa. Laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja. Undang-Undang Standar Nasional Perpustakaan di tingkat desa atau kelurahan. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi pengelolaan perpustakaan di Indonesia, termasuk perpustakaan di tingkat desa atau kelurahan. Di sini mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Peraturan ini menekankan pentingnya standarisasi pengelolaan perpustakaan di semua level, termasuk di tingkat desa atau kelurahan. Pemerintah berperan dalam memberikan pendanaan fasilitas dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas perpustakaan di tingkat desa. Jadi dapat disimpulkan, standar nasional perpustakaan desa atau kelurahan adalah pedoman penting yang harus diterapkan untuk memastikan bahwa perpustakaan di tingkat desa atau kelurahan dapat memberikan layanan yang efektif dan relevan bagi masyarakat. Dengan memahami ruang lingkup, definisi, dan aspek operasional lainnya dari standar ini sangat penting untuk menciptakan layanan perpustakaan yang efektif dan inklusif. Dengan adanya regulasi yang jelas, pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pengelolaan yang baik didukung dengan undang-undang dan peraturan pemerintah akan membantu meningkatkan akses informasi yang lebih merata bagi masyarakat. Harapannya perpustakaan dapat menjadi pusat pembelajaran yang membantu pengembangan masyarakat secara keseluruhan.
Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.